Ya, berikutnya kita akan belajar membuat nomor halaman pada sebuah dokumen dengan format nomor halaman yang berbeda. Misalkan angka Romawi, ya kemudian ada angka biasa, kemudian ada huruf. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama di sini saya akan membuat 4 halaman, ya, insert, kemudian klik blank page, ya, oke, lagi sudah dapat 3, sekali lagi dapat 4. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat nomor halamannya dulu dengan format yang standar, ya, dengan cara insert, ya, klik menu tab insert, page number, kemudian pilih top of page, ya, saya pilih yang nomor halamannya ada di posisi atas, kemudian plain number 2. Oke, di sini formatnya adalah angka. Yang pertama adalah 1, ya. Kemudian kalau kita ke halaman kedua, di sini ada nomor halaman dengan angka 2. Nah, angka 2 ini akan saya ubah ke angka Romawi, ya, tapi dimulainya dari 3, bukan dari 2. Nah, tentunya kalau kita merubah di sini, semuanya akan berubah nantinya. Ya, kalau misalkan di sini saya ubah secara manual, saya ketik angka Romawi 3, semuanya akan angka Romawi 3. Ya, dan kalau di sini saya format page numbernya dimulai dari 3, tidak akan bisa. Sebelum kita merubah yang namanya session. Session itu diibaratkan adalah kelompok. Ya, jadi kalau misalkan halaman 1, ya ini bentuknya angka, berarti dia termasuk kelompok atau session 1. Kemudian yang ini nanti dia adalah bentuk angka Romawi, berarti dia bisa dikatakan kelompok, ya, atau session angka Romawi seperti itu dan seterusnya. Oleh sebab itu saya keluar dulu dari page number, ya, dengan saya mengklik close header and footer atau klik 2 kali sama saja. Nah, kemudian, ya, di sini, ya, saya akan membuat session di halaman kedua dengan session yang berbeda. Kenapa di halaman kedua? Karena kebetulan yang saya inginkan halaman kedua adalah bentuknya angka Romawi, sedangkan halaman pertama tetap dalam bentuk angka. Ya. Oke, pastikan posisi pointernya ada di bagian awal dari halaman 2. Di sini ya, jangan di bawahnya, nanti dia akan bermasalah. Ya. Oke, halaman 2 ya, sudah di sini. Nah, kemudian saya klik di bagian page layout, ya, menetap page layout. Di sini ada pilihan tools bricks, ya, ini saya klik, ya. Kemudian kita klik pada pilihan next page, ya, next page. Klik, oke, maka dia akan menjadi session 2. Nah, dalam tampilan ini kita bisa lihat di bagian status bar di bagian bawah, tapi di sini belum ada sessionnya ya. Belum ada keterangan session, kita tampilkan keterangan sessionnya dulu. Caranya kita klik kanan, ya. Kita pilih atau kita beri tanda centang pada pilihan session. Section tulisannya ya. Kita klik. Oke. Sekarang sudah muncul ya di sini ya pilihannya. Ya, di session 2 ketika saya klik di sini session 2. Kalau saya scroll ke atas di halaman pertama, saya klik di sini, ya. Di sini session 1 berarti kelompok 1. Kemudian di halaman kedua kalau saya klik, ya, di sini session 2 berarti sudah masuk kelompok 2. Nah, tinggal kita ubah. Cara ngubahnya, kita klik 2 kali di bagian nomor halaman 2 ini, ya. Kemudian kita klik page number, ya. Pilih format page number, ya. Kemudian number formatnya kita ubah ke angka Romawi. Ya, saya pilih Romawi besar. Kemudian start at-nya, tadi kan kita sepakat mulainya dari 3 ya. Saya tambahin 1, 2, 3. Kemudian saya klik OK. Oke. Di halaman kedua sudah jadi nomor halamannya, ya. Di sini jadinya 3. Kemudian kita coba ke atas, apakah dia berubah? Tetap dia 1, angka 1. Kemudian di halaman kedua dia jadinya angka Romawi 3, ya. Kemudian di halaman 3 dia jadinya angka Romawi juga. Jadi angka Romawi 4. Kenapa dia mengikuti di halaman kedua? Karena dia dalam satu session. Ini kelihatan ya, session 2. Jadi halaman 3 ini sessionnya sama dengan halaman kedua. Sehingga dia bentuknya sama. Kalau misalkan di halaman 3 kita ingin buat dalam bentuk huruf, ya, maka halaman ketiga ini kita harus ubah sessionnya menjadi session 3. Caranya kita coba ya. Kita close and footer dulu. Saya kembali ke halaman 3. Di sini saya klik bagian pertama halaman 3.
ya di sini paling pertama. Saya klik lagi page layout, kemudian bricks, kemudian next page, ya. Oke, sekarang sudah jadi session 3. Baru saya klik 2 kali di bagian header and footernya, di bagian page numbernya ya. Kemudian saya page number, format page number, saya ubah dalam bentuk huruf. Nah, saya ingin mulainya dari B misalkan. Nah, B, start at-nya, kemudian saya klik OK. Maka bagian halaman 3 di session 3 dia jadinya B. Coba kita cek di atas. Apakah berubah? Tidak ya. Session 2-nya tetap di halaman 2 tetap 3, halaman 1 tetap angka Romawi ya. Kemudian di halaman 3 bentuknya B, halaman keempat harusnya C. Nah, karena di bawahnya dia akan mengikuti session di atasnya ya, atau bisa saya simpulkan di halaman keempat sessionnya sama dengan halaman ketiga, sehingga format nomor halamannya juga sama dalam bentuk huruf dan dia pasti berurutan. Nah, seperti itulah cara membuat nomor halaman ya pada sebuah dokumen yang posisi dalam satu dokumen. Jadi teman-teman nanti kalau buat laporan, entah itu skripsi ya dan lain-lain, terkadang kalau nggak tahu cara ini dipisah ya. Jadi sampul maunya nggak ada halaman di halaman yang berbeda. Ya nanti kata pengantar dengan daftar isi di dokumen yang berbeda. Ya, kemudian bab 1 dan seterusnya di dokumen berbeda itu akan sangat merepotkan. Karena kalau sudah beda-beda dokumen untuk membuat daftar isi nanti akan mengalami kesulitan. Seperti itu. Satu lagi yang saya ingin ajarkan sekalian di dalam video tutorial ini, yaitu begini teman-teman. Misalkan di halaman pertama, ya, di halaman pertama ini kan halaman 1. Misalkan halaman pertama ini ingin kita jadikan cover atau sampul. Otomatis kalau yang jadiin sampul kan tidak ada nomor halamannya, ya, tidak boleh ada nomor halamannya. Gimana caranya? Apakah kita harus hapus secara manual? Tidak boleh. Karena kalau dihapus secara manual, nanti semuanya akan terhapus nomor halamannya. Jadi caranya kita nonaktifkan khusus di halaman yang ada covernya atau di halaman awal. Ya, saya ulangi. Saya klik di bagian ini. Angka 1 saya ingin menghilangkan hanya pada halaman pertama aja. Maka di bagian menu desain di sini ada pilihan different split page ya. Jadi different split page ini kalau saya beri tanda cek ya, berarti dia tidak akan memberikan nomor halaman pada halaman utama atau halaman yang saya tuju ini. Saya beri tanda centang, klik, dia hilang. Tapi di bagian session berikutnya atau di halaman berikutnya tetap ada nomor halaman. Hanya berada pada awal sessionnya saja. Seperti itu. Ya, oke.